Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat eksponen. Jadi setelah kalian mempelajari tentang definisi eksponen, kali ini kita akan coba bahas bagaimana sifat-sifat eksponen. Jadi yang pertama, misalkan kita punya 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2. Secara menurut definisi, kita bisa menuliskannya dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali yang pertama, kemudian dikalikan dengan 2 kali 2 yang kedua. Jadi di awalnya ada 3, kemudian disambung dengan 2-nya 2 kali. Di sini ada 3, kemudian di sini ada 2. Nah, sekarang 2-nya ada berapa? 2-nya ada 5. Maka ini juga bisa kita tulis dengan 2 pangkat 5. Nah, 5 itu datangnya dari mana? 5 itu datangnya dari 3 ditambah 2. Jadi awalnya 3, kemudian ditambah 2 jadi 5. Artinya apa? Ketika kita memiliki suatu bilangan, misalkanlah 2, kita pangkatkan M, kemudian dikalikan dengan 2 lagi, dipangkatkan N, ini artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak M, kemudian dikalikan dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak N. Maka seperti yang kita sudah dapatkan di atasnya, kita bisa gunakan, oh ternyata hasil dari perkalian 2 pangkat M dikalikan dengan 2 pangkat N itu menghasilkan 2 sebanyak M ditambah N. Jadi, ini bisa kita tulis dengan 2 pangkat M ditambah N. Begitu. Jadi, 2-nya sekarang ada sebanyak M plus N. Maka, kita bisa membuat bentuk yang lebih umum lagi, yaitu, misalkan kita punya A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka tentu ini bisa kita tulis dengan A pangkat M tambah N. Jadi ini termasuk sifat yang pertama. Jadi A pangkat M dikalikan dengan A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah M. Nah, kenapa seperti itu sudah saya jelaskan di atasnya. Jadi penting untuk kalian ketahui kenapa sifat itu bisa ada. Jadi tidak serta-merta kalian menghafalkan bahwa A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi ada alasannya kenapa bisa jadi seperti itu. Tanpa sifat ini pun sebenarnya kalian tetap bisa menghitung nilai eksponennya. Jadi tanpa sifat pun kalian tetap bisa menghitung. Hanya saja di beberapa soal sifat ini akan sangat membantu untuk mempersingkat jalan kalian. Jadi seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan, ini kalau perkalian. Kemudian bagaimana kalau pembagian? Misalkan 2 pangkat 5 saya bagi dengan 2 pangkat 2. Misalkan seperti itu. Ini artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali per 2 kali 2. Dari sini kita bisa lihat, kalau di atas ini ada sebanyak 5, kalau di bawah ada sebanyak 2. Maka kita bisa menyederhanakan atau bisa kita tulis seperti ini. 2 per 2
dikalikan dengan 2/2, karena di penyebut kan ada 2 ya, dikalikan sisanya 2 kali 2 kali 2. Kemudian ini kan menjadi 1. 2/2 itu kan 1. Sehingga kita bisa tulis 1 kali 2, 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 2. Atau bisa kita tulis juga dengan 2 pangkat 3. Kan ini 2-nya 3 kali. Ini ada 3 kan? Ada 3. Nah, apa hubungan 3, 5, dan 2? Ternyata 3 ini adalah 5 dikurangi 2. Jadi 3 yang ada di sini itu hasil dari pengurangan antara pangkat di pembilang dengan pangkat di penyebut. Tadi bisa kita lihat, ternyata berapa banyak 2 yang ada di pembilang akan kita jadikan 1 dengan 2 yang ada di penyebut. Jadi masing-masing mereka berpasangan. Ketika mereka berpasangan, mereka menghasilkan 1. Nah, ketika 1 inilah, kalau bahasa kalian itu dicoret gitu, jadi hilang dia. Karena perkalian 1 kan menghasilkan dirinya sendiri kalau kita mengalihkan suatu bilangan dengan 1. Sehingga kalau kita punya 2 pangkat M per 2 pangkat N, dalam konteks ini M-nya lebih dari N, maka kita bisa tuliskan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak M kali dibagi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak N kali. Nah, nanti disederhanakan sehingga kita bisa dapatkan 2 pangkat M dikurangi N, karena nanti akan di pembilang akan tersisa. Kita kan sudah kasih batasan di sini. Ketika M-nya lebih dari N, berarti yang di atas lebih banyak. Yang di atas lebih banyak, maka dia akan tersisa di atas. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah M dikurangi M. Sehingga bentuk umumnya adalah kalau kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N, ini akan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi seperti ini sifat yang kedua. Kemudian lanjut lagi. Setelah pembagian kita ya ada misalkan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Terlalu jauh 3, 2 pangkat 3. Jadi kita mengalihkan 2 pangkat 3 sebanyak 4 kali. Kalau secara definisi eksponen, ini kan bisa kita tulis dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan 4, seperti itu. Karena 2 pangkat 3-nya kan 4 kali. Tapi di sisi lain kita juga bisa menuliskan ini sebagai 2 kali 2 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 2 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 2 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 2 kali 2. Nah, ini kan sama dengan yang di sebelah kanan kita tulis di 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Kita fokus ke ruas kiri dulu. Di ruas kiri kalau kita buka kurungnya ada berapa 2? Kalau kita buka kurungnya di sini ada 3, di sini ada 3, berarti 6, 6 tambah 3 berarti 9, 9 tambah 3 12. Berarti total semua 2 itu ada 12 buah. Sama saja dengan mengalihkan 2 sebanyak 12 kali.
Berarti kalau mengalikan 2 sebanyak 12 kali, berdasarkan definisi dari eksponen, ini kan sama dengan 2 pangkat 12. 2 pangkat 12 berarti sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Apa hubungan 12 dengan 3 dan 4? Ternyata 12 itu adalah 3 kali 4. Jadi, kita bisa mengalihkan itu. Jadi, 12 itu hasil dari 3 kali 4. Termasuk juga kalau kalian punya 2 pangkat M dipangkatkan N. Jadi ini bisa kita tulis 2 pangkat M kali 2 pangkat M kali 2 pangkat M kali 2 pangkat M. Ini sebanyak N kali. Karena masing-masing 2 ini akan dikalikan sebanyak M, kemudian dia banyaknya sebanyak N kali, maka kita bisa buat atau kita bisa tulis dengan M kali N. Atau bentuk umumnya langsung aja, ketika kita punya bentuk A pangkat M dipangkatkan N, ini kita bisa tulis dengan A pangkat M kali N. Ya, ini sifat berikutnya. Dan lagi-lagi, sifat ini hanya membantu untuk mempercepat. Tanpa sifat, kalian masih tetap bisa menyelesaikan soal. Jadi nggak harus dihafal banget, cuma dia akan membantu mempercepat. Oke, ini sifat yang ketiga. Kemudian, selanjutnya, sifat yang keempat. Sifat yang keempat, saya punya, misalkan saya punya 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Ini kan sama dengan 2 kali 2 kali 2 dikalikan dengan 5 kali 5. Oh, sorry. Salah. Ini harusnya bentuk setelahnya. Salah soal. 2 kali 5 dipangkatkan 3. Nah, kayak gini misalnya. Kebalik saya. 2 kali 5 dipangkatkan 3. Ini kan sama dengan 2 kali 5 kali 2 kali 5 kali 2 kali 5. Jadi 2 kali 5-nya sebanyak 3 kali. Ketika kurungnya dibuka, saya akan kumpulkan duanya. Ini kan perkalian bersifat komutatif ya, jadi urutannya bisa diubah. 2 saya kumpulkan dengan 2, 2-nya ada 3, kemudian dikalikan dengan 5 kali 5 kali 5. Berarti kalau 2-nya 3 kali, 2 pangkat 3 dikalikan dengan 5-nya juga 3 kali, 5 pangkat 3. Jadi bentuk ini itu bisa kita nyatakan dengan bentuk seperti ini. Atau dengan kata lain, ketika kita punya A kali B dipangkatkan M, ini bisa kita tulis dengan A pangkat M kali B pangkat M. Gitu. Jadi ini masuk sifat yang keberapa ini ya? Yang keempat ya. Ya, silahkan kalian hitung sendiri. Atau saya kasih nomor deh biar nggak bingung. Ini sifat yang pertama, saya kasih nomor. Sifat yang kedua. Kemudian ini sifat yang ketiga.
Ini sifat yang keempat ya. Jadi kalau kalian merasa terlalu cepat penjelasan saya, kalian bisa pause videonya. Atau kalian bisa rewind, ulangi lagi, silahkan. Jadi pelan-pelan. Nggak apa-apa, santai aja. Ini video bisa diulang-ulang, silahkan. Kemudian, oke, kita akan masuk sifat yang kelima. Sifat yang kelima, kalau tadi perkalian, sekarang saya punya pembagian. Pembagian misalkan saya punya 2/3. Kalau tadi kan perkalian ya, sekarang pembagian 2/3. Saya akan pangkatkan 3. Seperti ini. 2/3 saya pangkatkan 3. Ini kan bisa kita tulis dengan sederhana ya. 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Bagaimana mengalihkan pecahan? Mengalihkan pecahan, pembilangnya dulu dikalikan kan? Jadi pembilangnya dikalikan semuanya. 2 kali 2 kali 2, 2-nya ada 3. Dibagi, penyebutnya dikalikan. 3 kali 3 kali 3. Jadi pembilangnya dikalikan, penyebutnya dikalikan. Wah, ternyata setelah kita kalikan, kita mendapatkan suatu bentuk bilangan berpangkat lagi, yaitu di atas 2-nya ada 3, berarti 2/3. Terus di bawah 3-nya juga ada 3. Maka dari itu, bentuk ini 2/3 dipangkatkan 3 bisa kita tulis dengan 2/3/3/3. Atau bentuk umumnya, kalau kita mau generalisir, dia akan menjadi A per B. Apabila kita pangkatkan M, dia akan menjadi A pangkat M per B pangkat M. Ini sifat yang kelima. Saya sering lupa kalau sudah seperti ini. Soalnya nggak kelihatan yang sebelumnya, jadi harus ngintip dikit. Ini sifat yang kelima. Kemudian apa lagi ya? Apa lagi? Kita masuk ke eksponen yang 0. Bagaimana kalau pangkatnya 0? Dari tadi kita ngomongin pangkatnya yang positif aja ya. Kita belum bicara tentang pangkat 0. Apa yang terjadi ketika pangkatnya 0? Kita akan gunakan tadi sifat yang kedua untuk menurunkan pangkat 0. Jadi pangkat 0, misalkan ada 2/0. 2/0 itu kan sama dengan bilangan yang menghasilkan 0 adalah ketika kita mengurangi bilangan yang sama. Iya kan? Contoh, 5 dikurangi 5, 10 dikurangi 10, 100 dikurangi 100, menghasilkan 0. Kita akan coba gunakan itu. 2/0 itu sama dengan kita ambil satu bilangan, 2/5 kurang 5. Jadi 5 kurang 5, pangkatnya dikurangi. Pangkatnya dikurangi berdasarkan sifat yang tadi sudah kita dapatkan, yang kedua, itu kan dia bisa kita ubah menjadi pembagian. Jadi 2/5 dibagi dengan 2/5. 2/5 dibagi 2/5, ini kan bilangan yang sama ya. 2/5 menghasilkan berapa hasilnya? 2/5 yuk. 2/5 menghasilkan 32. Jadi ini sama saja dengan 32 dibagi 32.
Nah, berapakah 32 dibagi 32? Itu sama dengan 1. Tentu saja dia sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau kita ambil, jangan 5 deh. Variabel boleh nggak, Pak? Kalau variabel gimana? Kalau variabel kita coba. 2 pangkat M dikurangi M. Boleh nggak? Boleh. M kurang M kan sama dengan 0. M kurang M sama dengan 0. Berarti ini sama aja. 2 pangkat M per 2 pangkat M. 2 pangkat M dengan 2 pangkat M kan menghasilkan hasil yang sama. Berarti kita sedang membagi dua buah bilangan yang sama. Ketika dua bilangan yang sama kita bagi, dia pasti akan menghasilkan 1. Maka dari itu, dari contoh ini kita bisa membuat bentuk umum. Berarti kalau kita punya suatu bilangan A dipangkatkan 0, maka dia akan sama dengan 1. Jadi kita dapat pangkat 0-nya. Ini masuk sifat yang ke berapa ini? Yang ke-6. Jadi ini pangkat 0. Pangkat 0. Pangkat 0. Kemudian, lanjut lagi. Kalau ini pangkat 0, bagaimana dengan pangkat negatif? Pangkat negatif. Kapan suatu bilangan itu bisa jadi negatif? Ketika dia dikurangi. Jadi, misalkan saya punya 2 pangkat negatif 3 gitu misalkan. Saya akan ambil contoh sederhana dari sifat yang sebelumnya. Negatif 3 itu adalah 2 pangkat 0 kurang 3. Betul nggak? Betul. 0 kurang 3 sama dengan negatif 3. Sama pengurangan pangkatnya. Berarti kita bisa ubah dong. Menjadi 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 0 per 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 0-nya berapa? 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Tadi kan sudah kita dapatkan. Terus 2 pangkat 3, ya 2 pangkat 3. Wah, ternyata 2 pangkat negatif 3 bisa kita ubah jadi 1 per 2 pangkat 3. Atau kalau kita buat dia jadi bentuk umum, saya langsung aja ke bentuk umumnya. Maka ketika kita punya A pangkat negatif M, ini akan sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi ini sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7 ya? Iya, betul. Sifat yang ke-7. Nah, di pangkat negatif, dia ada satu lagi yang bisa kita eksplorasi, yaitu bagaimana kalau dia bentuknya pecahan. Contoh, 2 per 3 pangkat 2 per 3 pangkat negatif negatif berapa? Negatif 3. Nah, ini sama dengan tadi kalau nggak salah sifat nomor berapa gitu ya, saya lupa. Ketika pecahan mendapat pangkat, maka pembilangnya akan dipangkatkan dan penyebutnya juga akan dipangkatkan. Kita akan gunakan itu di soal ini atau di contoh ini, di kasus ini. Kita akan coba gunakan itu, berarti di sini kita dapatkan 2 pangkat negatif 3 dibagi dengan 3 pangkat negatif 3. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, di atas sudah kita cari tadi kenapanya. Kemudian,
dengan sifat nomor terakhir tadi, nomor 7, 2 pangkat negatif 3 ini kita bisa ubah menjadi 1 per 2 pangkat 3. Kemudian dibagi 3 pangkat negatif 3 itu 1 per 3 pangkat 3. Maka dari itu, ketika kita menemukan pembagian pecahan ini kan kita bisa ubah jadi perkalian dengan membalik si pembagi. Saya tulis 1 per 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 3 per 1. Maka ini akan sama dengan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut dikalikan 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Atau kita kan kembali lagi ke bentuk ini ya. Bentuk ini jadinya ya, bentuk ini. Bentuk ini jadinya. Ini kan berarti kita bisa tulis 3 per 2 pangkat 3. Jadi, apa hubungan yang ini dengan yang ini? Kita bisa buat bentuk umumnya dari situ. A per B, jika dipangkatkan negatif M, dia akan sama dengan B per A pangkat M. Jadilah ini sifat yang ke-8. Nah, saya hanya menemukan 8 sifat. Kalau kalian bisa menemukan lebih dari 8 sifat, silahkan kalian tulis di komentar apalagi yang bisa kita buat menjadi sifat eksponen. Oke. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan juga di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan membantu kalian. Semoga apa yang saya jelaskan dalam video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menyaksikan.